Halo, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 11 dengan materinya adalah turunan atau diferensial. Dengan submaterinya adalah konsep dasar turunan. Apa sih definisi dari turunan? Dalam menentukan definisi turunan, kita menggunakan definisi dari gradien garis singgung pada sebuah kurva. Misalnya, Y sama dengan Fx. Pada dasarnya, turunan adalah perbandingan perubahan nilai gradien, yaitu delta Y dibagi dengan delta X. Untuk notasi turunan sendiri ada dua versi. Yang pertama adalah menggunakan Leibniz dari tahun 1646 sampai 1716. Dia menggunakan notasi ini bacanya adalah dy dx atau dfx dx. Yang kedua yaitu Lagrange tahun 1736 sampai 1813. Dia menuliskannya simbolnya adalah y aksen atau f aksen x. Dari kedua ini, kedepannya nanti kita akan menggunakan notasi milik Lagrange, yaitu y aksen atau f aksen x, karena itu lebih familiar di anak-anak SMA. Baik, sekarang kita akan belajar memahami konsep dasar dari definisi sebuah turunan. Perhatikan gambar di samping ya. Ini saya punya ada garis biru P sama Q, titiknya di sini. Kemudian ada kurva yang merah, itu namanya Y sama dengan Fx. Jadi ini garis biru, titiknya ada P sama Q, itu perpotongan dari garis merah dan garis biru. Kemudian koordinat P itu ada di X, Fx di sini koordinatnya. Kemudian jarak X sampai ke sini itu adalah H. Sehingga di titik sini adalah X ditambah H. Sama dengan yang ini. Kalau di sini Fx jarak segini adalah H, berarti di sini adalah F dalam kurung X tambah H. Nah, sekarang kita ngerti yang dari sini selisih yang hijau ini namanya adalah delta Y, selisih ya, delta Y. Kemudian sedangkan yang bawah ini ada selisih juga delta X. Nah, sekarang kita mau mencari konsepnya bagaimana? Untuk menentukan gradien PQ, maka gunakan konsep gradien. Gradien simbolnya apa? M. Berarti kita tuliskan M sama dengan apa? Sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Sekarang kita cari delta Y. Delta Y itu apa toh? Berarti yang atas ini F dalam kurung X tambahan dikurangi bawah Fx. Ditulis F dalam kurung X ditambah H dikurangi dengan Fx dibagi dengan delta X. Siapa delta X? Delta X adalah X tambah H ini dikurangi dengan X ya, atau bisa kita tuliskan gini, X ditambah H dikurangi dengan X. Sekarang kita lihat X kurangi X berapa? Habis. Berarti nanti tinggal sisanya adalah sama dengan F dalam kurung X tambah H dikurangi Fx dibagi dengan H. Nah, ini pendekatan menggunakan gradien. Sekarang jika kita mau mencari gradien di satu titik, misalnya A ya, A di mana? A ada di kurva yang merah di sini, A. Nah, ini A-nya di sini. Nah, untuk mencari gradiennya bagaimana? Yang kita lakukan adalah kita hanya mempersempit titik P dan titik Q, kita persempit pelan-pelan mendekati titik si A di sini. Otomatis nanti jarak H juga akan pelan-pelan dia akan mendekati 0. Jadi H mendekati 0, kemudian P dan Q juga akan mendekati titik si A. Karena menggunakan pendekatan H menuju 0, maka kita menggunakan prinsip konsep dari limit. Sehingga untuk menulis notasi dari sebuah turunan adalah notasinya seperti ini ada F tanda aksen X sama dengan limit H mendekati 0, fungsinya adalah ini F dalam kurung X ditambah H dikurangi Fx dibagi dengan H.
Nah, ini bacanya apa nih? Ini bacanya adalah f aksen x. Artinya turunan dari fungsi si f. Dengan keterangannya di sini adalah f aksen x ini sebagai fungsi turunan. Demikian bagaimana kita bisa mendapatkan konsep dasar dari turunan aljabar. Saya berharap anak-anak bisa mengerti ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk beberapa contoh soal kedepannya. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang pertama. Contoh soalnya adalah dengan menggunakan definisi limit, tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus h. Nah, kita udah dapat dulu fungsi fx-nya. Yang kurang apa? Yang kurang adalah fungsi dari f dalam kurung x ditambah h. Bagaimana kita mencarinya? Kita cari dulu ya. Kita cari dulu fungsi fx ditambah h. Ingat, fx-nya adalah x kuadrat tambah 4. Nanti kalau x tambah h, artinya apa? X-nya yang di sini, yang ini ya, x-nya ya, itu diganti oleh x ditambah h. Jadi x-nya itu diganti oleh x ditambah h. Berarti dia menjadi ini, dalam kurung x ditambah h dipangkatkan 2 ditambah 4. Gitu ya. Sekarang kita cari berapa nih dengan perkalian silang, maka kita bisa mendapatkan sebuah nilai. Kita kalikan silang, berarti hasilnya adalah x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah dengan 4. Nah, ini adalah hasil dari siapa? F dalam kurung x tambah h. Nah, padahal untuk mencari turunan berarti f aksen x pakai konsep ya, limit h mendekati 0 dari apa? Dari fungsi f dalam kurung x tambah h dikurangi fungsi fx, nanti dia harus dibagi dengan h. Siapa ini? Segini loh. Nah, siapa ini? Ini. Berarti sama dengan limit h mendekati 0 dari, kita lepas nih ya, kita ambil tak sini, berarti x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat tambah 4 dikurangi fx-nya siapa? Yang ini. Nah, berarti jadi ingat pakai kurung x kuadrat ditambah 4. Harus selalu dikasih kurung kalau depannya ada minus. Nanti dia dibagi oleh h. Nah, sekarang kita dapat berarti sama dengan limit h mendekati 0 dari x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat ditambah 4, min kena plus jadi min x kuadrat, min kena plus jadi min 4 dibagi dengan h. Sekarang kita lihat apakah ada yang bisa dicoret-coret? Ada. Siapa? X kuadrat ini sama yang minus x kuadrat, terus yang plus 4 sama yang minus 4. Sisanya siapa? Tinggal 2xh ditambah h kuadrat. Nah, setelah dapat seperti ini berarti limit h mendekati 0 dari 2xh ditambah h pangkat 2 dibagi dengan h. Ini sama-sama punya h. Bisa nggak hanya dikeluarkan atau difaktorkan? Bisa ya. Berarti dia menjadi gini, limit h mendekati 0 dari h buka kurung 2x ditambah h dibagi dengan h. H dengan h di bawah boleh dicoret-coret. Sisanya siapa? Tinggal 2x ditambah h. Karena limitnya h mendekati 0, nanti h yang ini tolong diganti angka 0. Sehingga apa? 2x ditambah dengan 0. Berarti dia menjadi 2x ditambah 0. Berapa hasilnya? Sama dengan 2x. Jadi kesimpulannya, turunan dari x kuadrat ditambah 4 itu adalah 2x. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang kedua ya. Soalnya adalah dengan menggunakan definisi limit, tentukan turunan dari fx sama dengan akar x. Nah, sekarang model soalnya dia pakai akar-akaran gitu ya. Fx sama dengan akar x. Udah dapat fx, yang belum siapa? Yang belum adalah dalam kurung fx tambah h. Berarti kita cek dulu ya, nilai dari f
dalam kurung X tambah H. Caranya bagaimana? Tulis dulu akarnya seperti ini. Nanti X yang di sini, ini X-nya diganti oleh X ditambah H. Ganti saja. Diganti X ditambah H. Setelah dapat seperti ini, sekarang kita gunakan konsep definisi turunan f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari fungsi f dalam kurung X tambah H dikurangi fungsi X dibagi dengan H. Nah, ini awalnya seperti ini. Kita masukkan siapa ini? Oh, yang ini. Siapa yang ini? Itu. Berarti limit H mendekati 0 akar X ditambah H dikurangi dengan akar X dibagi dengan H. Kalau ketemu dia seperti ini kan bingung, susah. Bagaimana caranya? Kita menggunakan cara seperti limit, yaitu dengan cara dikalikan sekawan. Nah, sekawannya yang mana? Sekawannya adalah lihat bentuk akar yang jelek, yaitu yang bagian atas. Nah, sekawan yang atas siapa? Berarti dia jadi ini, kali akar dari X ditambah H, ini akar X, tapi ini min, ini plus. Nah, ini namanya dikalikan sekawan. Bawahnya juga sama nih, akar dari X ditambah H ditambah dengan akar X. Jadi kalau model soal seperti ini, kita nggak bisa menggunakan teknik yang pertama tadi, ya harus dikalikan sekawan. Sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Berarti sama dengan limit H mendekati 0, kita kalikan dulu yang atas. Bagaimana mengkalikannya? Akar X tambah H dikalikan akar X tambah H, artinya akarnya hilang. Tinggal siapa? Tinggal X ditambah dengan H. Nah, min kali plus min. Akar X kali akar X, akarnya hilang, tinggal si X. Nah, ini bagian atas. Sedangkan yang bawah bagaimana? Yang bawah biarkan saja. Bagaimana nulisnya? H dalam kurung akar dari X ditambah H ditambah akar dari X, seperti ini. Sekarang apakah ada yang bisa dicoret-coret? Ada. Siapa dia? X sama min X. Berarti yang atas tinggal siapa? Limit H mendekati 0 dari H dibagi H kali akar X ditambah H ditambah akar X kurung. H sama H bisa coret-coret? Bisa. Coret-coret. Tinggal siapa? Tinggal limit H mendekati 0 dari 1 per akar X tambah H ditambah akar X. Karena hanya mendekati 0, maka ini nanti kalau diganti 0 menjadi siapa? Menjadi 1 per akar X tambah 0 akar X ditambah dengan akar X. Kita tahu akar X tambah akar X berapa? 1 per 2 akar X, atau boleh ditulis menjadi ini 1 per 2 kali X pangkat setengah. Baik, sekarang kita coba untuk level soal yang ketiga. Soalnya adalah dengan menggunakan definisi limit, tentukan turunan dari fx sama dengan 1 per x min 2. Nah, sekarang beda soal lagi. Kalau soal yang kedua tadi kan bentuknya akar, sekarang soal yang ketiga itu bentuknya adalah pecahan. Yang kita punya adalah fx. Berarti yang perlu kita cari siapa? F dalam kurung x tambah h. Kita cari ya. F dalam kurung x ditambah h. Artinya apa? Nanti x-nya ini tolong diganti x tambah h. Berarti dia menjadi 1 per X tambah H dikurangi 2. Nah, sekarang kita gunakan definisi turunan F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 dari F X tambah H dikurangi Fx dibagi dengan H. Siapa F dalam kurung X tambah H? Ini loh segini. Fx siapa? Itu. Berarti kita bisa tulis nih sama dengan limit H mendekati 0 dari 1 per X ditambah H dikurangi 2 dikurangi 1 per
X min 2. Nanti semua ini harus dibagi dengan H. Nah, kita bagi dengan H ini ya. Seperti ini. Berarti limit H mendekati 0. Karena dia beda penyebut, berarti yang kita lakukan adalah kita samakan dulu penyebutnya dengan cara di SD ya. Penyamakan penyebutnya bagaimana? Tinggal dikalikan saja. Bagaimana caranya? Berarti yang atas nanti menjadi gini. Dalam kurung X ditambah H dikurangi 2 kali X min 2. Nanti satunya ini akan dikalikan dengan X min 2. Berarti X min 2 dikalikan 1 menjadi X min 2 dikurangi nanti X tambah H min 2 ini dikalikan dengan 1. Nah, kita kalikan silang ya. Kita kalikan silang pakai kurung, ingat X ditambah H dikurangi 2. Nanti semua ini harus dibagi dengan H. Sekarang kita buka kurung dulu, ini berapa hasilnya? Berarti sama dengan limit H mendekati 0 dari X min 2 min H. Min ketemu X menjadi min X, min ketemu H jadi min H, min ketemu min 2 jadi plus 2 dibagi. Kalau yang ini bagaimana? Biarkan dulu aja. X tambah H min 2 kali X min 2. Nanti semua harus dibagi dengan H. Sekarang kita lihat yang atas ini bisa dicoret-coret. Ada nih X sama min X, kemudian 2 sama min 2. Nah, setelah seperti ini, maka sisanya siapa? Sisanya adalah limit H mendekati 0 dari min H yang atas, tinggal min H ini ya. Min H per X ditambah H min 2 dikali X min 2. Sekarang kita lihat H yang di bawah ini, maka dia otomatis akan langsung naik ke sini. Nah, dia akan naik, hanya akan naik bagian sini. Berarti ini dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan H. Nah, seperti ini ya. Setelah ketemu seperti ini, H sama H ini bisa dicoret-coret enggak? Bisa. Coret. Coret. Setelah itu tinggal siapa? Tinggal limit H mendekati 0 dari min 1 per X tambah H min 2 kali X min 2. Ingat, hanya ini dia mendekati 0. Berarti ini nanti diganti 0 menjadi apa? Menjadi min 1 per X ditambah 0 min 2. Ini X min 2 kali bawahnya ini adalah X min 2. Atau bisa kita tulis menjadi gini, sama dengan min 1 per X min 2 dipangkatkan 2. Demikian pemaparan materi dan beberapa contoh soal untuk materi konsep dasar dari turunan. Hari ini kita belajar yang pertama, bahwa konsep dasar dari turunan bisa diambil dari konsep limit. Yang kedua, notasi turunan ada dua. Kita bisa menggunakan notasi Leibniz. Yang kedua, kita bisa menggunakan notasi Lagrange. Nah, nanti kita kedepannya akan selalu menggunakan notasi Lagrange, yaitu Y aksen atau F aksen X. Saya berharap untuk contoh soal yang sudah banyak dan variatif tadi bisa anak pahami dengan lebih baik lagi dan tidak bingung bagaimana menentukan turunan aljabar menggunakan konsep limit. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh teman-temanmu di seluruh Indonesia agar mereka juga belajar konsep turunan aljabar dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.